sebenarnya saya ini suka ya Gus sama karomah-karomah para wali gitu. Iya. Terutama dari sejarah Zunnun al-Misri itu. Sebenarnya itu nggak apa ya, nggak terlalu penting-penting amat gitu loh soal karomah-karomah gitu. Tapi saya lebih ke penasarannya itu apa sih nasihat dari Zunnun al-Misri itu? Oh gitu. Iya. Ya. Bisa dijelasin gitu. Boleh. Dan juga biografinya itu. Ya. Jadi Syekh Zunnun al-Misri rahimahullahu ta'ala itu seorang wali. Pasti ya. Yang namanya wali kan kekasih Allah Ta'ala, orang yang cinta dan dicintai oleh Allah Ta'ala. Nama aslinya itu adalah Thauban bin Ibrahim An-Nubi. Jadi beliau itu adalah seorang asli Mesir dan hidup beliau itu di pinggiran kota Mesir, di mana fisik beliau ya, warna kulitnya itu agak kemerah-merahan. Tuh. Beliau meninggal pada tahun 245 Hijriah. Jadi beliau itu seorang ulama yang terkenal di masanya, seorang wali yang terkenal di masanya. Jadi kalau ada pertanyaan tadi ya, apakah mengetahui karomah itu penting? Ya, kalau kita jawab dengan penting ya penting. Tetapi ada hal yang lebih penting dari hanya sekedar mengetahui karomah-karomah dari para wali-walinya Allah Ta'ala. Apa itu? Yaitu pelajaran atau pesan yang dapat diambil dari karomah atau kisah dari para wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu bro. Nah jadi apa bukti dari ketokohan dari Syekh Zunnun al-Misri rahimahullahu ta'ala? Syekh Abdul Qasim Abdul Karim Ibnu Hawazin al-Kushairi di dalam kitabnya Ar-Risalatul Kushairiyah, beliau menyebutkan sosok atau tokoh dari Syekh Zunnun al-Misri. Beliau adalah seorang yang luar biasa. Pengen dengar nggak ininya? Komentarnya. Ya. Kata Syekh Al-Imam Al-Kushairi, beliau menyifati Syekh Zunnun al-Misri dengan fa'iqu hadzasyan. Jadi orang yang melebihi atau orang yang tertinggi dalam kondisi ini, ya maksudnya dalam ilmu tasawuf, dalam ilmu kewalian. Wa auhadu waqtihi ilman, dan orang yang paling tertinggi ilmunya di masanya. Wa wari'an kewaroannya, wahalan dan tingkah lakunya, wa adaban dan adabnya. Jadi beliau ini tidak hanya seorang wali, tapi dari sisi keilmuannya beliau orang yang nomor satu di masanya. Dari sisi kewiroiannya, kewaroannya, itu juga nomor satu. Dari sisi perilaku dan dari sisi adab itu nomor satu bro. Jadi jangan disangka bahwasanya para wali-wali Allah Ta'ala itu adalah orang yang biasa-biasa saja dalam ilmu. Ya soalnya para wali Allah Ta'ala itu ilmunya tidak hanya ilmu syariat yang biasa kita pelajari di pesantren-pesantren atau di perguruan-perguruan tinggi, tapi juga mereka mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi penting mah penting, tapi yang lebih penting adalah tadi mempelajari kisah-kisah mereka dan mengambil hikmah dan manfaat yang bisa diamalkan, kita amalkan. Ngerti ya? Nasihat Syekh Zunnun al-Misri, bagaimana nasihat beliau kepada khususnya para ulama. Pengen dengar nggak? Pengen ya? Oke, saya bacakan dari kitab sama ini, karya dari Syekh
Abdul Wahab Asy'arani rahimahullahu taala, yaitu kitab At-Tabaqatul Kubra di juz 1 halaman 70. Beliau menyebutkan, wa kana yaqulu lil ulama, beliau pernah suatu hari berkata kepada para ulama, adrakna an-nas wa ahaduhum kullama izdada ilman izdada dunya zuhdan wa bughdan. Saya ini mendapati segolongan ulama di mana ketika ilmu mereka itu bertambah, maka kezuhudan mereka akan dunia itu bertambah, kebencian mereka kepada dunia juga bertambah. Kemudian wa antumul yaum kullama izdada ahadukum ilman izdada fid dunya hubban wa talaban wa muzahamatan. Tapi kalau kalian, itu di masa beliau ya, di tahun 245 Hijriah, kalau kalian para ulama, setiap kali ilmu kalian itu bertambah, maka kecintaan kalian kepada dunia pun juga bertambah, pencarian kalian terhadap dunia juga bertambah, dan rebutan untuk mendapatkan dunia itu juga semakin bertambah. Itu. Nah, oleh karenanya ini di masa beliau, di mana para ulama di tahun 245 Hijriah itu sudah mulai suka dengan dunia, gitu kan, bahkan ilmunya itu ditukarkan dengan dunia. Apalagi sekarang, bro, lebih-lebih gitu. Oleh karenanya ini merupakan nasihat yang luar biasa dari Syekh Dhunnun Al-Misri kepada kita. Mudah-mudahan kita ini tidak termasuk, kalau nggak ulama ya berarti orang yang mencintai ulama, dan orang yang dijauhkan dari dunia. Amin ya rabbal alamin.